Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Talahala, absen 31 dari kelas 1243. Hari ini saya akan mewawancarai sejarah tentang masa pemerintahan Orde Baru. Sebelumnya di sini ada narasumber saya di mana Bapak ini mengalami masa pemerintahan Orde Baru. Namanya Bapak David, yaitu ayah saya, lahir di Jakarta 9 Januari 1971. Mulai langsung pertanyaan pertama ya Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana keadaan politik pada masa pemerintahan Orde Baru? Keadaan politik pada pemerintahan Orde Baru dimulai dari pergantian Orde Lama ke Orde Baru, yaitu pada pemilu 1971. Diselenggarakanlah pemilu 1971 yang pada akhirnya mengangkat Soeharto menjadi presiden kedua RI. Lalu penyederhanaan partai politik. Lalu Orde Baru menyederhanakan menjadi sebelumnya partainya banyak menjadi 2 partai politik dan 1 golongan karya. Lalu dua fungsi ABRI-nya ada sehingga ABRI mempunyai wakil MPR sebagai politik praktis. Lalu dengan diselenggarakannya P4 wajib bagi seluruh sekolah. Bagi yang baru masuk SWA diwajibkan mengikuti kursus P4 atau pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Lalu dengan politik keadaan di dalam negeri dan menuju politik ke luar negeri, Indonesia menjadi anggota PBB kembali. Lalu diperkuat dengan kerjasama regional dan internasional. Ya, jadi pemulihan hubungan dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Lalu itu aja sih perkembangan keadaan politik pada saat itu. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana keadaan sosial pada masa pemerintahan Orde Baru? Keadaan sosial pada pemerintahan Orde Baru adalah pada saat itu yang positif adalah penurunan angka kematian dan penurunan angka kemiskinan serta mewajibkan untuk pendidikan. Dan juga pemerintah melaksanakan program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa, lalu keluarga berencana, program keluarga berencana, dan program pendidikan, yaitu diperkenalkannya siswa kepada lapangan pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah pada saat itu. Keadaan sosial politiknya juga di masyarakat sangat dilarang untuk membicarakan keburukan-keburukan dari pemerintahan Orde Baru, sehingga dibelenggunya demokrasi rakyat pada saat zaman Orde Baru. Itu aja yang saya tahu. Ke pertanyaan ketiga, bagaimana keadaan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru? Awal dari pemerintahan Orde Baru, ekonomi Indonesia itu sulit, sangat sulit. Jadi masyarakat itu memerlukan susu, memerlukan kebutuhan sehari-hari, itu sangat sulit. Lalu dikejar oleh pemerintahan Orde Baru itu dengan pembangunan semua lini. Jadi banyak rakyat, hampir semua rakyat menikmati subsidi dari pemerintah dengan sembako yang murah, bahan bakar yang terjangkau, semua disubsidi oleh pemerintah. Tapi ada penyimpangan ekonomi juga yang dilakukan pemerintahan Orde Baru itu. Rata-rata tidak sesuai dengan pasal Undang-Undang Dasar pasal 33. Lalu terjadinya monopoli ekonomi, banyak terjadinya monopoli ekonomi. Lalu terjadinya sentralisasi, kesenjangan yang ekonomi yang sangat jauh antara pusat dan daerah. Lalu pembangunan ekonomi yang dilandasi tekad kepentingan individu. Jadi pada saat itu ada slogan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Begitu. Pertanyaan selanjutnya ya. Apakah
Bapak salah satu aktivis pada masa pemerintahan Orde Baru. Bukan. Pertanyaan selanjutnya lagi. Apa pendapat Bapak mengenai kebijakan politik, keadaan ekonomi, dan sosial pada masa pemerintahan Orde Baru? Kebijakan politik, sosial, dan ekonomi pada masa Orde Baru, segi positifnya ialah pembangunan di mana-mana. Jadi cuma yaitu dia desentralisasi pembangunan di kota-kota itu sangat pesat dibandingkan pembangunan di desa, sehingga kadang-kadang di desa pada saat itu belum ada listrik yang masuk. Dan dengan politik yang dilakukan Orde Baru membelenggu demokrasi rakyat, sehingga terjadi Presiden Soeharto pada saat itu diangkat kembali sehingga 32 tahun menjabat sebagai presiden. Lalu dengan ekonominya, ya di bidang ekonomi banyak hutang-hutang luar negeri yang dibuat pada masa Orde Baru. Aset-aset yang ada di Indonesia itu dijual oleh asing, seperti contohnya Freeport. Pada saat itu Freeport dijual pada perusahaan asing. Itu aja. Sekian, terima kasih ya Pak atas waktunya. Terima kasih. Jawaban-jawabannya ya saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.